Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Thumma amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, semoga masing-masing dari kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan kepada siapapun di antara umat beliau yang berpegang teguh dengan tuntunan sunnah dan ajaran beliau hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, saudara-saudariku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama beberapa waktu ke depan insyaallah kita akan berada di majelis ilmu, dan spesial di kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji salah satu surat pendek yang barangkali kita sudah hafal bersama di antara surat-surat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kafirun. Perlu diingatkan terlebih dahulu kepada kita untuk senantiasa mengikhlaskan niat di dalam hati, sebab keberadaan kita di sebuah majelis ilmu adalah sebuah kebaikan. Terlebih kita di majelis ilmu sedang akan membaca, mendengarkan dan mengkaji bersama ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah kebersamaan kita ini diawali dan diakhiri nanti dengan keikhlasan dalam niat hati hanya untuk mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, surat Al-Kafirun adalah salah satu di antara sederetan surat Makkiyah di dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun diturunkan saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih berada di kota Mekkah. Dan surat Al-Kafirun adalah salah satu di antara dua surat yang disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Surat Al-Kafirun adalah salah satu di antara dua surat Al-Quran yang disebut surat Al-Ikhlas. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahmatullahi alaih dari sahabat mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membaca pada 2 rakaat tawaf
dengan 2 surat Al-Ikhlas. Begitu kata Jabir, sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, salah satu di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan bahwa dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat salat tawaf dengan 2 surat Al-Ikhlas. Kata beliau begitu. Kemudian beliau melanjutkan 2 surat Al-Ikhlas yang dimaksud adalah Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. 2 rakaat tawaf yang dimaksud adalah 2 rakaat yang dilakukan menghadap Ka'bah dan menjadikan antara posisi dirinya dengan Ka'bah, di tengah-tengahnya ada maqamu Ibrahim. Selepas selesai dari 7 putaran tawaf, selesai di Al-Hajarul Aswad pada putaran yang terakhir, maka seorang yang tawaf baik untuk umrah ataupun untuk haji memposisikan dirinya di belakang maqam Ibrahim, menjadikan maqam Ibrahim di tengah-tengah antara ia dengan Ka'bah. Kemudian melakukan salat 2 rakaat. Yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ternyata sahabat mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa 2 surat tersebut disebut sebagai surat Al-Ikhlas. Uniknya, tidak ada sedikit pun dalam kedua surat ini kata-kata Al-Ikhlas. Padahal surat-surat lain dalam Al-Quran biasanya nama surat tersebut diambil dari dominasi salah satu kata yang ada pada surat tersebut. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Surat apa? An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat apa? Al-Falaq. Inna a'tainakal kautsar. Surat apa? Wal 'asr. Surat apa? Kemudian pada surat-surat yang panjang seperti surat Al-Baqarah, karena padanya terdapat kisah tentang Baqarah. Surat Ali Imran karena padanya terdapat kisah tentang keluarga Imran. Surat An-Nisa karena ayat-ayat di awal surat tersebut berbicara tentang banyak hal terkait wanita. Begitu sekian banyak ayat-ayat atau surat-surat dalam Al-Quran dinamakan dari salah satu kata yang dominan pada surat tersebut. 2 surat ini, surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas, tidak ada sama sekali kata-kata Al-Ikhlas. Coba surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada kata Al-Ikhlas? Tidak ada. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ada kata Al-Ikhlas? Tidak ada. Tapi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menyebutnya sebagai 2 surat Al-Ikhlas. Mengapa? Mengapa disebut sebagai surat Al-Ikhlas? Perlu diketahui sebelumnya bahwa Al-Ikhlas dalam bahasa Arab, karena kebetulan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Al-Ikhlas diambil dari kata yang terdiri dari 3 huruf, kha dan lam dan sad, yang menunjukkan arti murni. Apa artinya? Murni. Makanya kalau orang Arab mengatakan emas murni, mereka menyatakannya adz-dzahabul khalis. Adz-dzahabu al-khalis, emas yang murni. Dari kata-kata itulah diambil kata Al-Ikhlas, yang artinya kemurnian. Mengapa
surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas disebut Al-Ikhlas? Kenapa qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad disebut sebagai surat Al-Ikhlas yang artinya adalah kemurnian? Karena pada surat qul huwallahu ahad terdapat cerminan kemurnian tauhid seorang hamba dalam ucapan dan ilmu pengetahuannya. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, dialah Allah tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak beranak, tidak memiliki keturunan, tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Disebut surat Al-Ikhlas karena pada keempat ayat-ayat pendek padanya terdapat ikrar kemurnian ilmu dan ucapan seorang hamba tentang keesaan Allah, kemurnian keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam surat Al-Kafirun dari awalnya hingga akhirnya menunjukkan kemurnian sikap perbuatan seorang hamba di dalam ibadah. Dengan memahami makna ayat-ayatnya kita akan jadi tahu mengapa disebut surat Al-Ikhlas pada surat Al-Kafirun yang menunjukkan kemurnian seorang hamba dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lebih lanjut kita kepada makna ayat-ayat dalam surat Al-Kafirun, perlu disampaikan bahwa dari beberapa jalur riwayat seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Hatim, diriwayatkan pula oleh Al-Imam At-Tabari, diriwayatkan pula oleh Al-Imam At-Tabarani dan selainnya dari jalur-jalur yang berbeda tentang sebab peristiwa diturunkannya surat Al-Kafirun. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkisah, dahulu Quraisy, kaum kafir Quraisy di kota Mekkah telah berjanji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan harta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadikan beliau orang yang paling kaya di Mekah. Dengan satu syarat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhenti mendakwahkan tauhid kepada penduduk kota Mekah. Di saat semuanya beribadah menyembah lebih dari 300 patung berhala di dinding Ka'bah, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada satu, dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ketika sebagian dari penduduk kota Mekah beriman, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan seiring berjalannya waktu yang mengikuti dakwah Islam semakin banyak, maka Quraisy ini semakin bimbang. Mereka resah. Ini kenapa ini? Maka mereka mencoba merayu, mengajukan negosiasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, hentikan dakwahmu. Kami akan jadikan engkau orang yang paling kaya." Apakah Nabi menerimanya? Tidak. Mereka juga menjanjikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya sudah, begini saja. Kami akan nikahkan engkau dengan wanita tercantik di kota Mekah, sehingga jadilah engkau orang nomor satu, disebabkan istrimu adalah wanita tercantik di kota Mekah, sehingga engkau akan menjadi pemimpin. Tapi permintaan kami hanya satu," kata orang kafir Quraisy, "tinggalkan ajakanmu untuk mengajak manusia penduduk kota Mekah menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu." Apakah Nabi menerima?
Tidak. Kemudian akhirnya mereka seakan mendapatkan jalan yang buntu. Ini ditawari nggak mau, itu ditawari tidak mau. Mereka mencoba untuk menawarkan kembali. Ya sudah, Muhammad, illam taf'al inna na'ridu 'alaika khaslah wahidah. Kalau yang semua kami tawarkan tadi kamu tidak mau, dijadikan yang paling kaya nggak mau, dijadikan istrinya paling cantik nggak mau, dijadikan pemimpin kota Mekah nggak mau. Maka kami tawarkan satu. Kami akan ikut bersamamu wahai Muhammad, menyembah satu Rabb, satu Tuhan, seperti yang kamu ajak selama 1 tahun. Kami ikut bersamamu, menyembah satu Tuhan saja selama 1 tahun. Tahun berikutnya, dengan durasi waktu yang sama yaitu selama 1 tahun, engkau yang giliran ikut menyembah sebagaimana yang kami sembah. Membahasakannya sebagai toleransi. Ya sudahlah, kita bertoleransi. Kami bertoleransi terhadap agama yang engkau bawa. Menyembahnya berapa? 1, oke. Nggak kelihatan pula, iya nggak apa-apa, 1 tahun. Kami sabar 1 tahun dengan itu. Maka di tahun berikutnya engkau juga harus melakukan yang sama. Engkau bersabar untuk mengikuti agama kami. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ikhlas. Maksudnya adalah Al-Kafirun. Diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kafirun. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba lihat apa isinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah. Berarti ada pihak yang memerintahkan seseorang untuk berkata. Siapa yang memerintahkan untuk berkata? Allah. Siapa yang diperintahkan untuk berkata? Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap ayat yang diawali dengan kata-kata qul tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bukti bahwa Al-Qur'an bukan produksi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, setiap ayat di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan qul tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ayat itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau memang buatan Nabi Muhammad, untuk apa dia seakan memerintahkan dirinya sendiri qul? Justru setiap firman yang diawali dengan qul menunjukkan bahwa ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan beliau untuk membacakan rangkaian ayat firman-firmannya. Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang kafir. Dalam bahasa Arab, kafirun adalah bentuk jamak, bentuk plural. Dari bentuk tunggal atau singularnya adalah kafir. Seperti muslim, 1, kalau banyak muslimun. Mukmin, 1, kalau banyak mukminun. Shaim, orang yang berpuasa, 1, kalau banyak shaimun. Begitu pula kafir, kalau banyak kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang yang kafir. Dijelaskan oleh para ulama bahwa al-kafirun
pada dasarnya adalah berarti siapapun yang tidak membenarkan Islam, siapapun yang tidak menjalankan, yang tidak menerima agama Islam, dia disebut kafir. Dan perlu diingat bahwa ini bukan status, bukan predikat hukum buatan manusia, bukan. Ini status dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah melalui wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya dalam agama kita ada muslim, penamaan muslim itu dari mana? Dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Maka predikat muslim datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mukmin. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Predikat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian pula dengan kafir, predikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dengan munafik, predikat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang kafir, maka kita sebutkan dia sebagaimana yang Allah sebutkan. Allah sebutkan munafik dengan sifat-sifatnya, maka kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan. Seperti misalnya dalam serangkaian ayat surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum." Sesungguhnya kaum munafikin, mereka seakan-akan menipu Allah, padahal Allah yang memperlakukan mereka demikian. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kaum munafikin itu sifatnya adalah jika bangkit menuju salat, bangkit dalam keadaan malas. Berarti munafik adalah predikat dari Allah dengan kriteria tertentu yang disebutkan, ditetapkan oleh Allah. Maka demikian pula dengan kafir. Siapakah orang yang kafir? Siapa saja yang tidak beriman kepada Allah, siapa saja yang mengingkari keesaan Allah untuk disembah, maka masuk di dalam kriteria kaum kafirun adalah kaum Yahudi, kaum Nasara, kaum musyrikun. Baik mereka menyembah apa saja ya, termasuk menyembah matahari, menyembah api, menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah pohon. Mereka adalah orang-orang yang kufur terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hak ibadah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Dan tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Tidak pula aku menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. 4 ayat ini berbeda redaksinya, berdekatan namun berbeda redaksinya. Kalau dalam bahasa Indonesia berputar-putar hanya diterjemahkan seperti tadi, tapi dalam bahasa Arab ada perbedaan-perbedaan signifikan di antara keempat ayat tersebut. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesianya begitu saja, aku tidak menyembah apa yang engkau sembah. Engkau tidak menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak menjadi penyembah apa yang engkau sembah.
engkau tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ya udah, cuman bolak-balik begitu saja. Karena bahasa kita bahasa Indonesia, berbeda sekali dengan bahasa Arab yang sangat luas. Di antara perbedaan maknanya, nih kalau bagi yang sudah belajar bahasa Arab mungkin akan jadi tahu ya. Misalnya ketika disebutkan la a'budu, aku tidak menyembah, a'budu dalam bahasa Arab itu adalah kata kerja. Demikian pula berikutnya, wala antum abiduna ma a'bud, wala ana abidum ma abadtum. Jadi kata kerja kemudian disebutkan berikutnya adalah subjek, bukan kata kerja tapi subjek. Dalam bahasa Arab, salah satu pembeda antara keduanya adalah bahwa kalau disebutkan kata kerja itu berarti menunjukkan waktunya sekarang. Kalau yang disebutkan adalah subjek, pelaku, maka ini menunjukkan yang akan datang dari sisi perbedaan waktu. Jadi maksudnya, la a'budu ma ta'budun, saat ini, sekarang ini, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, tidak pula saat ini kalian menyembah apa yang aku sembah. Dari sisi waktu menunjukkan sekarang. Tapi berikutnya, wala ana abidum ma abadtum, yang akan datang aku juga tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan yang akan datang kalian juga tidak akan pernah menyembah apa yang aku sembah. Jadi di antara para ulama ada yang menjelaskan bahwa 4 ayat yang terkesan sebagai sekedar pengulangan, catat dengan baik. Pengulangan yang ada di dalam Al-Quran bukan semata-mata sekedar untuk sebuah pengulangan sia-sia, tapi karena memang masing-masing memiliki makna dan tujuan. Di antara para ulama yang lain menyebutkan bahwa perbedaan di antara keduanya adalah bahwa pendapat ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau bahwa perbedaan antara 2 ayat, yaitu yang kedua dan ketiga, dengan yang keempat dan kelima, maksudnya adalah hadzal fi'il, perbuatan ini aku tidak mau ikutan sama sekali. Jadi ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, wahai orang-orang yang kafir, perbuatan yang kalian lakukan tidak akan sama dengan yang aku lakukan. Dan apa yang aku lakukan tidak sama dengan yang engkau lakukan dari sisi perbuatan. Sementara ayat yang keempat dan yang kelima adalah fil qabul, dari sisi menerima, ridha atau tidak. Maka aku katakan, wala ana abidum ma abadtum, aku tidak ridha, aku tidak bisa menerima apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, tidak pula kalian akan ridha dan menerima apa yang aku sembah. Jadi 2 ayat pertama setelah ya ayyuhal kafirun, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud, artinya adalah perbuatan. Aku tidak berbuat, tidak melakukan apa yang engkau lakukan, engkau tidak melakukan apa yang aku lakukan. Wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud, dari sisi penerimaan, aku tidak bisa terima apa yang engkau perbuat, engkau juga tidak bisa menerima apa yang aku perbuat. Jadi penjelasan para ulama dari sisi yang lain adalah bahwa 4 ayat yang seakan terkesan berulang menunjukkan tentang perbuatan dan ridho.
Kalau yang pendapat pertama tadi dari sisi waktunya, tidak sekarang, tidak pula yang akan datang. Aku menyembah apa yang engkau sembah, engkau menyembah apa yang aku sembah. Sekarang dan yang akan datang itu tidak akan terjadi. Sementara pendapat yang kedua menyatakan bahwa la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud. Terkait dengan perbuatan, aku tidak akan berbuat melakukan apa yang engkau lakukan, demikian pula sebaliknya. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud, dari sisi menerima dan ridha. Aku tidak menerima, aku tidak ridha apa yang kalian lakukan, tidak pula kalian ridha dan menerima apa yang aku lakukan. Lakum dinukum waliyadin. Inilah yang disebut sebagai bara'ah, sikap berlepas diri. Sikap berlepas diri. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian. Waliya din, dan bagiku agamaku. Dijelaskan oleh para ulama bahwa ayat lakum dinukum waliya din menunjukkan bara'ah, sikap berlepas diri. Aku berlepas diri dari apa yang engkau lakukan, demikian pula kalian berlepas diri dari yang aku lakukan. Ini kalau tadi lihat sejarahnya saat diketahui sebab diturunkannya surat Al-Kafirun, ketika kaum kafir Quraisy meminta kepada Nabi SAW untuk berhenti berdakwah tauhid, bernegosiasi. Udah nggak apa-apa, kita ikut kamu 1 tahun, nanti berikutnya tahun depan kamu yang ikut agama kami. Maka Nabi SAW mendapatkan ayat-ayat dalam surat Al-Kafirun atau surat Al-Ikhlas ini. Tidak ucapan, tidak pula perbuatan aku bisa menerima apa yang kalian lakukan, sekarang ataupun yang akan datang. Dan inilah sikap seorang yang memurnikan keesaan Allah dalam hak ibadah. Maka katakan kepada siapa saja yang tidak menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, yang tidak menerima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul utusan Allah, katakan kepada mereka, wahai orang kafir, aku tidak melakukan apa yang kalian lakukan, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, tidak pula kalian menyembah apa yang aku sembah. Tidak sekarang, tidak pula yang akan datang. Muncul pertanyaan, Ustaz, bukankah sangat mungkin seseorang di masa mendatang mungkin masuk Islam? Kenapa sudah dikatakan sejak sekarang bahwa kalian tidak akan menyembah apa yang aku sembah, padahal boleh jadi di suatu waktu nanti dia akan masuk Islam? Dijawab oleh para ulama bahwa ayat ini berlaku waktu itu kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang tertentu di antara mereka yang tidak akan masuk ke dalam Islam sampai akhir hayatnya. Seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal, yang sampai meninggal dunia tidak bisa menerima Islam. Berbeda dengan Abu Sufyan yang dahulu juga bersama dengan barisan Abu Lahab dan Abu Jahal, namun pada peristiwa Fathu Makkah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada Abu Sufyan. Abdullah bin Abi Umayyah sebelumnya bersama dengan Abu Jahal sebagai tokoh kesyirikan di kota Mekah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Namun Allah Subhanahu wa taala mengetahui beberapa orang tertentu di antara mereka yang tidak akan menerima hidayah sampai akhir hayatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Bara'ah, berlepas diri. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Oleh sebab itu, ungkapan lakum dinukum waliyadin
tidak selayaknya diucapkan kecuali kepada seseorang yang benar-benar berbeda akidah dan keyakinan bersama kita. Beda, ucapkan itu. Tapi kalau seandainya ada seseorang yang masih pada batasan Islam, dia masih seorang muslim, namun ia melakukan sesuatu yang keliru, kita nasihati beliau, beliau belum menerima nasihat. Ketika beliau belum keluar dari batasan zona keislaman, tidak sepantasnya bagi kita untuk berkata lakum dinukum waliyadin. Karena agama kita masih sama selama dia masih dalam zona Islam. Kecuali kalau orang tersebut sudah keluar dari zona keislaman, mengaku seorang muslim tetapi dia melakukan berbagai bentuk kesyirikan yang dapat mengeluarkannya dari batasan keislaman. Namun ungkapan ini bisa saja kita sampaikan kepada seseorang yang memang sejak awal berbeda akidah dan keyakinan dengan kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa ragam kekufuran. Perlu diketahui bahwa di dalam bahasa Arab, kafaro, kufur, pelakunya disebut kafir, itu bermakna as-sitr wa taghtiyat wal juhud. Seseorang yang tertutup, ini secara etimologi. Secara etimologi dalam pendekatan bahasa, makna kafaro dalam bahasa Arab artinya adalah penutup. Seorang yang kafir, seseorang yang tertutup. Apanya yang tertutup? Tertutup kalbunya dari iman. Terhijab dirinya dari Islam. Disebut seorang yang kafir. Kalau kita betul-betul mengoreksi, mempelajari dengan seksama sebagaimana dituntunkan oleh para ulama yang merupakan para pewaris Nabi, akan diketahui bahwa kekufuran itu secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kekufuran besar, yang kedua adalah kekufuran kecil. Kekufuran yang besar adalah kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari batasan zona keislaman. Dia bukan muslim karena kekufurannya jenis yang besar. Sementara kekufuran yang kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari batasan keislaman. Kita akan coba breakdown ke bawah. Kekufuran yang besar juga memiliki ragam yang banyak. Demikian pula ada contoh-contoh kufur yang kecil. Saya akan coba bacakan ayat dan hadisnya yang terkait. Kekufuran yang besar itu terbagi menjadi beberapa rupa. Yang pertama adalah kufur takdzib, kekufuran yang bentuknya adalah pendustaan. Dia mendustakan, tidak membenarkan, tidak mempercayai, mendustakan. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Ankabut. Dalam surat apa? Al-Ankabut ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Dan siapakah orang yang lebih zalim jika dibandingkan dengan seseorang yang berdusta atas nama Allah dan dia mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di Jahannamlah tempat bagi orang-orang yang kafir? Jadi setelah disebutkan sikap pendustaan, sikap mendustakan, kemudian Allah akhiri bahwa mereka tempatnya adalah di neraka Jahannam, mathwal lil kafirin, sebagai tempat bagi orang-orang yang kafir. Maka Allah dengan demikian menyatakan bahwa di antara orang-orang yang kafir bentuk kekufurannya adalah mendustakan. Ini yang pertama. Yang kedua, mungkin seseorang tidak mendustakan, dia percaya tapi kemudian angkuh dan menolak. Dalam hati kecilnya dia menerima, dia percaya, tapi karena gengsi, karena angkuh, karena sombong, dia menolak.
Ini juga jenis kekufuran. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 34 saat mengisahkan tentang kekufuran iblis saat diperintahkan untuk sujud kepada Adam. Sudah masuk waktu salat Isya. Ini break dulu ya Ustaz. Break dulu ya. Oke, kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Dan barangkali ada yang bertanya, boleh dengan menuliskan pertanyaannya di secari kertas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, jamaah salat Isya yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit yang tersisa pada pembahasan surat Al-Kafirun, dan tadi kita terhenti pada jenis kekufuran. Sekali lagi bahwa kekufuran adalah sebuah istilah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Predikat kafir juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat Al-Qur'an, demikian pula hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa kekufuran itu terklasifikasi menjadi dua. Ya, ada kekufuran yang besar, ada kekufuran yang kecil. Kufur yang besar adalah kufur yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Sementara kekufuran kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Kekufuran yang besar bentuknya banyak. Di antaranya adalah yang pertama, tadi sudah disebutkan, adalah kufur takdzib. Kekufuran yang bentuknya adalah mendustakan. Kemudian yang kedua adalah kufrul iba'i wal istikbar ma'at tasdiq. Kufur yang bentuknya adalah menolak dan angkuh, sombong, ya, menolak. Kemudian yang ketiga adalah kufur keraguan. Ini keraguan itu juga ada yang jenisnya adalah kekufuran yang bisa sampai mengeluarkan pelakunya dari batas keislaman. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Ya, ini kisah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi, dan seterusnya, tentang seseorang yang ragu akan terjadinya hari kiamat. Boleh atau tidak ragu bahwa hari kiamat itu datang? Tidak boleh. Makanya di dalam Islam ada 6 rukun iman. Salah satunya adalah beriman terhadap hari akhir. Barang siapa yang bukan mendustakan, ragu, sekedar ragu saja, keraguannya terhadap datangnya hari kiamat dapat mengeluarkannya dari batasan keislaman. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab. Kufur, syak, ragu-ragu. Apakah engkau ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu dari tanah, kemudian juga menciptakanmu dari air mani, thumma sawwaka rajula, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya berkembang menjadi seorang laki-laki yang kuat. Maka ayat 35 sampai 38 surat Al-Kahfi ini menunjukkan bahwa keraguan-raguan kepada Allah atau kepada hari akhir atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keraguan-raguan yang bisa mengantarkan pelakunya pada batasan kekufuran, kufur besar. Kufur yang besar. Kemudian bentuk yang keempat, kufur besar adalah kufrul i'rad. Kufur menentang. Ya, saya ulangi. Yang pertama adalah mendustakan. Yang kedua adalah menolak dan angkuh,
meninggalkan, sombong. Yang ketiga adalah kufur keraguan. Yang keempat ini adalah kufrul i'rad, kufur menentang. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Ahqaf ayat 3, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang yang kafir terhadap peringatan yang disampaikan kepada mereka menentangnya. Kemudian kufur yang besar yang lain juga adalah kufurun nifaq. Kufur yang bentuknya adalah kemunafikan. Jadi ada 5. Yang pertama adalah mendustakan, menolak dan angkuh, sombongan, keraguan, kemudian menentang. Kemudian yang kelima adalah kufur kemunafikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ketiga, dzalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Yang demikian ini karena mereka orang-orang munafikin telah beriman namun mereka kufur. Ya. Allah mengisahkan tentang kaum munafikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman, mengucapkan iman dengan lisan, tetapi sebetulnya mereka menyembunyikan kekufuran dan kebencian mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 ragam kekufuran yang besar yang dapat sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Adakah kekufuran yang lain? Ada. Tadi disebutkan kufur kecil. Dia disebut kekufuran tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Contohnya apa? Kufur nikmat. Kufur terhadap nikmat disebut kekufuran, tapi apakah sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 112, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'umillah. Penduduk sebuah negeri setelah diberikan sekian banyak kenikmatan, ternyata mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukan kekufuran yang sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tidak. Demikian pula ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran. Membunuh seorang muslim dosa besar, disebutkan sebagai kekufuran, tapi bukan kufur yang langsung menjadikan pelakunya automatically sebagai orang kafir. Tidak. Dia melakukan kekufuran, tetapi kekufuran yang tidak mengeluarkannya dari batasan keislaman. Makanya dalam surat Al-Hujurat, surat Al-Hujurat ayat 9, 10. Ayat 9 dan 10. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Seandainya 2 kelompok besar dari kaum mukminin saling membunuh. Allah menetapkan kedua kelompok ini adalah mukmin, tapi mereka saling membunuh. Berarti membunuh dosa besar, kekufuran, tetapi bukan sampai kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, karena bahkan Allah menyebutkan mereka masih kaum mukminin. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu. Seandainya 2 kelompok besar dari kaum mukminin saling membunuh. Kemudian di ayat ke-10-nya Allah menetapkan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara. Maka membunuh seorang muslim juga adalah kekufuran, namun bukan kekufuran yang besar. Baik. Ada 3 perbedaan mendasar, ini terakhir. Ada 3 perbedaan mendasar yang membedakan antara kekufuran besar dengan kekufuran kecil.
Perbedaan yang pertama tadi yang sudah kami sampaikan. Kufur yang besar dapat mengeluarkan pelakunya dari keislaman, menggugurkan semua amal. Sementara kufur yang kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari keislaman, tidak sampai menggugurkan amal. Perbedaan yang kedua, kekufuran yang besar, jika pelakunya meninggal dunia sebelum ia bertaubat dari kekufuran yang besar tersebut, dia terancam berada di dalam neraka selamanya. Sementara seseorang yang melakukan kekufuran kecil meninggal dunia sebelum bertaubat kepada Allah, dia mungkin terancam siksa, tapi tidak sampai terancam berada kekal di dalam neraka. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah seorang yang kekufurannya adalah kekufuran besar, maka harus ada di hati kaum mukminin kebencian. Harus ada kadar kebencian. Karena tidak boleh sama antara hati kita terhadap seorang yang mukmin, muslim, dengan seorang yang kafir. Tidak boleh sama. Apa yang membedakan keduanya? Kalau seorang muslim, seorang mukmin, bahkan telah dinyatakan oleh Allah bersaudara, kita wajib cinta sebesar kadar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia beriman, semakin kita cinta. Semakin berkurang kadar keimanannya, besar kemaksiatannya, selama dia masih mukmin, maka berkurang kita kecintaannya kepada orang tersebut. Tapi berbeda seseorang yang memang bukan muslim atau bukan mukmin. Tidak bisa kita mencintainya sebagaimana kita cinta kepada seorang muslim atau mukmin. Maka seorang pelaku kekufuran besar tidak boleh kita mencintainya sebagaimana cinta kita kepada seorang mukmin. Sementara seorang pelaku kekufuran kecil tidak boleh kebencian kita juga seperti besarnya seperti itu, tidak boleh. Jadi ini ada proporsionalitas perbedaan antara seseorang yang melakukan kekufuran besar dengan kekufuran kecil. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah kiranya tafsir surat Al-Kafirun yang dapat kita kaji di kesempatan malam hari yang baik dan berbahagia ini. Surat Al-Kafirun yang kita baca pada 2 rakaat tawaf seperti tadi disampaikan, juga kita baca pada 2 rakaat qabliyah subuh. Juga kita baca pada ba'diyah maghrib. Juga kita baca pada rakaat kedua dan ketiga jika salat witir kita 3. Dan ini semua diriwayatkan dari Nabi SAW. Jadi surat Al-Kafirun, kemudian surat Qul Huwallahu Ahad, Al-Ikhlas, dua-duanya disebut surat Al-Ikhlas. Ini Al-Kafirun, ini Qul Huwallahu Ahad. Dibaca yang pertama 2 rakaat selepas tawaf. Kedua 2 rakaat sebelum salat subuh. Ketiga 2 rakaat ba'diyah salat maghrib. Keempat pada rakaat kedua dan ketiga jika salat witir kita 3. Setelah Al-Fatihah rakaat pertama membaca surat Al-A'la. Pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kita membaca Al-Kafirun. Pada rakaat ketiga setelah Al-Fatihah kita membaca surat Qul Huwallahu Ahad, 2 surat Al-Ikhlas. Inilah yang dapat kita kaji bersama, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Sedang ramai orang membahas tentang kafir sama dengan non-muslim. Bolehkah kita yang telah paham sunnah ikut menyebarkan hal tersebut? Apakah ini termasuk ghibah? Bagaimana sikap kita menghadapi yang demikian? Kalau keikutsertaan kita menjelaskan adalah menjelaskan duduk perkara secara ilmiah dengan benar, maka ini harus. Ini adalah kewajiban. Kita bukan sedang menjelekkan orang yang tergelincir di dalam kesalahan tersebut. Makanya di dalam majlis-majlis ilmiah kita tidak perlu sebutkan nama. Yang sedang kita bahas adalah duduk permasalahan tersebut secara ilmiah. Benarkah statement atau ungkapan atau sikap seseorang demikian dan demikian atas nama Islam, atas nama agama, atas nama
tuntunan Nabi SAW. Kalau ternyata bukan, maka kita harus luruskan. Khawatir banyak orang yang kemudian tidak paham sehingga mengiyakan apa yang disampaikan tanpa dasar ilmu. Justru kita sedang ingin meluruskan kekeliruan tersebut, membahasnya dari perspektif ilmiah, bahasan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan oleh sebab itu, saat terjadi yang seperti ini, tidak perlu sebutkan nama, tidak ada untungnya. Yang sedang disebutkan, yang sedang dikaji, yang sedang dibahas adalah secara ilmiah permasalahan tersebut, statement tersebut, bagaimana duduk permasalahannya yang benar. Maka sikap kita adalah meluruskan kebenaran, meluruskan kekeliruan agar menjadi sebuah kebenaran. Wallahu a'lam. Ustaz, jika kita melihat orang yang kafir sedang beribadah, kemudian terbesit di dalam hati ini rasa kebencian, seakan-akan hati berkata, apa yang engkau sembah selain Allah akan membuat engkau menyesal di akhirat. Apakah ini termasuk al-bara? Benar, ini adalah al-bara. Ini adalah sikap berlepas diri kita kepada sebuah kekufuran. Kita katakan minimalnya di dalam hati kita, karena mengingkari kemungkaran itu bertingkat-tingkat. Kemungkaran itu bisa saja diingkari dengan tangan apabila seseorang memiliki wilayah kekuasaan atau kewenangan kepemimpinan. Jika ia bukan termasuk yang mampu mengingkari dengan tangannya, maka ia mengingkari dengan lisannya. Dia sampaikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara hikmah, dengan cara rifq, lemah lembut, dan seterusnya. Kalau kita juga belum termasuk seseorang yang bisa meluruskan, bisa mengingkari kemungkaran dengan lisan, maka kita ingkari dengan kalbu. Kita benci terhadap perbuatan tersebut, kita tinggalkan perbuatan tempat terjadinya kemungkaran tersebut. Kemudian tidak ada salahnya kalau kemudian kita berdoa semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ada catatan penting dalam masalah doa di sini. Seorang muslim tidak boleh berdoa memohon ampunan kepada Allah bagi seseorang yang melakukan kekufuran besar, baik dia masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Yang boleh adalah mendoakan agar dia, si pelaku kekufuran besar itu, mendapatkan hidayah dari Allah. Dan itulah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendoakan agar kaum musyrikin masuk ke dalam Islam. Makanya tatkala Nabi SAW singgah di kota Taif, kemudian ternyata ia dilempari dengan bebatuan oleh anak kecil dan orang-orang yang kurang waras waktu itu. Didatangilah oleh malaikat, wahai Muhammad, seandainya engkau memerintahkan kepada malaikat penjaga gunung Al-Akhshabain agar ia angkat gunung tersebut kemudian ditumpahkan kepada mereka, itu malaikat sudah siap. Ternyata Nabi SAW justru mendoakan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka sehingga terlahir anak keturunan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Nabi SAW untuk ibunda Abu Hurairah yang saat itu masih musyrikah, maka berdoa agar dia yang masih kafir masuk ke dalam Islam, mendapatkan hidayah, itu boleh dan itu baik. Berdoa agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini sudah terjawab ya. Ustaz, pada salat qabliyah subuh, salat sunnah ba'da maghrib disarankan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, benarkah? Iya, benar. Ada hadisnya. Termasuk yang tadi kami sampaikan juga adalah rakaat kedua dan rakaat ketiga jika salat witir kita 3 rakaat, ya. Yang pertama adalah surat Al-A'la, yang kedua adalah surat Al-Kafirun, yang ketiga adalah surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam. Kalau kita pernah melakukan ritual tertentu yang merupakan kekufuran besar, ya, seperti diajak untuk sembahyang menurut agama lain, kemudian kita melakukannya, kita buru-buru mengucapkan la ilaha illallah atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena dikhawatirkan apa yang kita lakukan juga adalah ketergelinciran di dalam kekufuran, ya. Ustadz, adakah korelasi antara salawat dengan mendatangkan rizki atau semacamnya? Karena di medsos, ana bisa dibilang ana sering menemukan kalimat disalawatin saja dulu. Dalam tanda kutip, disalawati saja dulu ketika ingin membeli sesuatu, tapi masih belum mampu untuk membelinya. Segala bentuk ketaatan dan kebaikan yang diajarkan di dalam Islam, dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan mendatangkan dampak yang positif bagi kita. Setiap ketaatan kepada Allah akan berdampak positif pada diri kita, pada hidup kita, pada keluarga kita, pada ibadah kita, pada rizki yang Allah berikan kepada kita, pasti akan berdampak positif. Demikian pula sebaliknya. Segala bentuk kemaksiatan yang kita lakukan akan berdampak negatif pada diri kita, keluarga kita, rizki kita, kehidupan kita, ibadah kita, dan seterusnya. Tadi disebutkan disalawatin saja dulu, seakan-akan salawat itu adalah satu-satunya ibadah yang dengannya seseorang akan mendapatkan kemudahan untuk membeli sesuatu. Maka ini membutuhkan dalil. Mengkhususkan dan meyakini kekhususan salawat dalam hal ini membutuhkan pembuktian dalil. Yang benar adalah tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apapun bentuknya. Tingkatkan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai bentuknya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kita. Di dalam ayat surat At-Talaq ayat 2, 3, 4 dan 5, Allah Subhanahu wa taala berjanji bagi orang-orang yang bertakwa, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya dan Allah akan lipat gandakan ganjaran pahala baginya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang bertakwa dan selalu berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bagaimana berinteraksi, bermuamalah dengan tetangga yang kafir? Bertetangga dengan seorang kafir, kita dituntun agar tetap memberikan haknya sebagai tetangga. Makanya para ulama menjelaskan, tetangga itu ada beberapa macam. Ada seorang tetangga muslim, dia adalah kerabat kita, maka dia punya 3 hak sekaligus. Haknya sebagai muslim, haknya sebagai tetangga, haknya sebagai kerabat. Kalau kita punya tetangga muslim bukan kerabat kita, maka dia punya 2 hak. Haknya sebagai tetangga, haknya sebagai muslim. Kalau dia adalah tetangga kita yang kafir, maka dia punya 1 hak, yaitu haknya sebagai tetangga. Dan Islam sama sekali tidak membenarkan seorang muslim untuk menyakiti, untuk mengganggu tetangganya yang kafir selama dia adalah kafir zimmi atau kafirun musta'man, seorang kafir yang diberikan jaminan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin, bukan kafir harbi, bukan seorang kafir yang mengacungkan senjata menodong kita. Selama orang kafir itu bukan yang seperti ini jenisnya, tapi dia musta'man atau zimmi, mu'ahad, tinggal dan mendapatkan jaminan aman dari pemerintah kaum muslimin, maka dia dihargai, diberikan perlakuan yang baik sebatas dia adalah seorang tetangga. Tapi tentu saja dia tidak mendapatkan dari kita hak kerabat. Dia tidak mendapatkan dari kita hak sebagai seorang muslim. Berbeda tentunya dengan seorang tetangga yang dia tetangga sekaligus muslim, maka dia punya 2 hak. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhir,
Apakah setiap kesyirikan merupakan bentuk kekufuran atau sebaliknya? Atau hal tersebut terdapat perbedaan? Pada umumnya kesyirikan adalah kekufuran, dan kekufuran adalah sebuah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang lebih umum adalah bahwa setiap kesyirikan kekufuran, namun tidak setiap kekufuran adalah kesyirikan. Berarti yang lebih umum adalah kekufuran. Kekufuran itu bentuknya lebih umum. Karena setiap kesyirikan pastilah kekufuran, namun tidak setiap kekufuran kita katakan kesyirikan. Seperti seseorang yang kufur nikmat, apakah kita katakan bahwa dia melakukan kesyirikan meskipun kecil? Tidak. Ya. Maka kata-kata kekufuran lebih umum daripada kesyirikan. Tentu salah satu di antara keduanya memiliki batasan perbedaan, karena kesyirikan itu sudah lebih kepada menjadikan tujuan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Apakah dalam bentuk perkataan, perbuatan, atau perbuatan amalan kalbu, seperti takut, cinta, tunduk, ridho, benci, semua kalbu, semua amalan kalbu sangat mungkin terjatuh pada kesyirikan. Tapi ada beberapa jenis kekufuran yang bukan kesyirikan. Bukan kesyirikan, tetapi dia kufur karena dia tidak taat, tetapi bukan jenis kesyirikan. Demikian wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan adalah keterbatasan kita sebagai manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga yang tertinggi Al-Firdaus, bersanding dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.